Nah, kemudian ini juga merupakan keabsahan proses dan data penelitian. Kalau misalnya ada rekaman setelah tadi misalnya hasil ELISA, nah itu nanti kan biasanya harus dilihat dulu sama yang mengerjakan. Kemudian setelah itu biasanya ada pemeriksaan dari yang penyeliannya, yang di atasnya. Kalau oke, itu nanti di dalam lab itu sendiri ada seperti disetujui karena ini hasilnya oke, dan itu nanti prosedur berikutnya kalau memang harus dilepaskan atau dilaporkan ke yang pihak luar atau di atasnya lagi itu sudah sah ya. Terus nah ini merupakan persyaratan peraturan dalam penelitian. Jadi harus ada dokumen dan rekaman. Kalau ini misalnya kita pernah melakukan suatu pekerjaan atau dalam rangka penelitian misalnya, terus ditanya kemarin gimana hasilnya? Oh kemarin hasilnya bagus kok. Bagusnya gimana? Oh semua di atas cut off misalnya gitu, karena diperlukan di sini dilihat untuk kasus-kasus itu apakah nilainya oke. Buktinya mana? Oh nggak ada, sudah saya buang. Yang penting semua kemasan hasilnya bagus, semua positif gitu. Nah itu kan tidak bisa ya, berarti ini harus ada. Nah kemudian sebutkan macam-macam dokumen. Nah tadi sudah nggak usah disebutkan, jadi ada SOP ya kan. Terus kemudian ini aja, misalnya nomor teleponnya vendor ya kan. Itu data-data itu termasuk dokumen karena itu juga sangat penting. Nah mungkin ada lagi yang sepertinya sepele tetapi juga penting. Daftar inventaris alat bahan. Daftar inventaris alat, daftar inventaris bahan. Itu nanti hubungannya sama yang kemarin itu stok berkelanjutan dan lain-lain misalnya ya. Itu juga termasuk dalam dokumen. Nah, sekarang nanti kita akan berusaha memisahkan mana toh yang masuk dalam dokumen, mana yang masuk di dalam rekaman. Nah, contoh dokumen yang sering dijumpai. Ini ada prosedur atau SOP, ya kan? Kemudian flowchart. Nih, misalnya ada flowchart alur pekerjaan. Kemudian ada yang kita kenal dengan laboratory study plan atau rencana kerja laboratorium. Kemudian ada di sini formulir dan rekaman. Ya, kalau ini yang di atas ini mulai dari manual sampai dengan laboratory study plan, ini kita golongkan dalam dokumen. Nah, yang ini adalah kita golongkan dalam formulir dan rekaman. Kapan dia dikatakan formulir? Kalau belum ada isinya. Kalau dia itu template yang nanti akan diisi oleh laporan-laporan atau hasil-hasil atau data-data yang mau dimasukkan, itu formulir. Ketika sudah diisi itu namanya rekaman. Ya. Nah, ini contoh contoh salah satu dokumen. Saya tidak akan detail membicarakan mengenai panduan mutu. Nah, Pak Heri yang sudah melakukan ISO jadi tahu persis apa itu panduan mutu masuk dalam dokumen level 1 ya. Nah, ini harus ada. Ini adalah dokumen dokumen level 1 pada ISO yang harus ada. Nah, untuk panduan mutu ini di ISO harus ada atau wajib. Tapi kalau GCLP tidak. Ya, kalau GCLP itu justru yang begini-begini tidak, tetapi dokumen-dokumen yang penting yang harus ada pada GCLP itu dokumen yang memang terkait dengan kebutuhan lab masing-masing tadi. Yang jelas kalau organisasi kemarin disampaikan oleh Bu Mae harus ada. Berarti struktur organisasi itu memang harus ada dan lebih baik ditempelkan. Karena apa? Kalau orang datang nih misalnya dia belum tahu nih kepala labnya siapa itu atau penanggung jawab lab molekulernya siapa, padahal dia mau melakukan itu dan pengen konsultasi dulu. Dengan dia datang, kemudian oh ternyata namanya ini, bisa bertanya kepada adminnya, bisa saya ketemu dengan ibu ini atau bapak ini, kan begitu. Jadi itu juga penting ya. Nah sekarang, pertama RKL atau Laboratory Study Plan atau rencana kerja laboratorium yang merupakan suatu rencana untuk analisis. Nah ini Bapak Ibu pilih. Saya mempunyai pengalaman dalam menulis rencana kerja laboratorium. Terus yang kedua itu saya tidak tahu, dan yang ketiga saya tidak yakin. Kira-kira Bapak Ibu masuk dalam golongan yang mana? Yang pertama, angkat tangan. Pernah mempunyai pengalaman menulis rencana kerja laboratorium?
Mbak Ika mesti pernah, karena pernah bekerja dengan kami. Ya toh? Yang lain? Tidak tahu. Siapa yang tidak tahu apa itu rencana kerja laboratorium? Ya, oke. Ada yang tidak tahu, tapi banyak yang tidak. Ngaco juga. I'm not sure. Jadi ada yang tidak yakin. Nah, ini mana ini? Jadi banyak yang tidak yakin itu sebetulnya apa? Yeah. Nah, sebetulnya rencana kerja laboratorium ini tidak semua harus punya, dalam artian harus namanya rencana kerja laboratorium. Tapi ketika Bapak Ibu mau masuk laboratorium, mestinya kan sudah tahu apa yang akan dikerjakan, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau penelitian S3 ini, misalnya, atau enggak usah S3 lah, penelitian apa aja. Pekerjaannya kadang-kadang tidak hanya satu macam, ya kan? Ada pekerjaan yang terkait kultur, ada yang terkait nanti molekuler, tapi ada juga yang pekerjaannya itu di lapangan. Jadi dari 3 macam itu. Nah, sedangkan misalnya yang mau dikerjakan di lab yang di kultur ini labnya beda sama yang lab molekuler itu. Kalau Bapak Ibu datang membawa proposal yang besar itu, nanti yang akan di laboratorium kan mesti akan dilihat dulu apa yang akan dikerjakan, direview apakah kami bisa membantu atau tidak kan labnya kan gitu. Kalau Bapak bawainnya itu proposal yang tebal misalnya 100 halaman, waduh kasihan yang baca, ya kan? Nah, yang harus datang ke sana adalah rencana pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan di lab tersebut. Oke, nah itu sebetulnya kira-kira RKL itu seperti itu. Nah, ada laboratorium yang mungkin sudah punya format mengenai RKL itu, jadi mohon dibuat RKL-nya seperti ini gitu. Tapi ada juga yang belum. Kalau yang belum itu nanti misalnya, Bapak Ibu tolong membuat rencana pekerjaan yang akan dilakukan di lab ini saja, kan begitu. Nah, itu kira-kira RKL. Proposal tapi yang lebih spesifik terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan di lab itu saja. Yaitu tadi kalau nanti misalnya Bu Gema membawakan proposal yang tebal sekali, kasihan yang di lab bacanya ini bagian mana, padahal bagian yang mau dikerjakan misalnya di lab tadi hanya ELISA tok. Itu. Nah, itu kan kasihan yang baca. Gitu. Jadi rencana pekerjaan yang akan dilakukan di lab yang bersangkutan, nah itu RKL kira-kira. Saya yakin semuanya pernah membuat kalau ini, ya kan? Nah, ini kalau di sini dikatakan dokumen yang untuk protokol studi klinis. Nah, ini kebetulan yang dicontohkan di sini yang studi klinis. Misalnya mau melakukan clinical trial atau apa, nah yang terkait dengan itu saja itu yang dibuat RKL-nya, yang dibawa ke lab atau ke misalnya klinik yang bersangkutan, ini yang akan kami kerjakan. Jadi pekerjaan yang lain yang tidak terkait di situ tidak perlu dilakukan. Di sini dikatakan tidak cukup detail dalam prosedur labnya karena ini klinis, ya kan? Untuk diikuti sebagai panduan staf laboratorium, bukan diikuti pada yang klinis. Kemudian lab study plan dibuat untuk merinci prosedur analitis dan bertindak sebagai suplemen untuk protokol klinis, karena di sini yang mau dilakukan adalah yang studi klinis. Itu. Jadi yang dikatakan studi plan itu yang akan dilakukan di tempat yang bersangkutan. Nah, ini masih terkait tadi, karena terkait yang studi klinis harus dibuat untuk menyertai protokol studi klinis dan lain-lain. Terus yang penting di sini ini disetujui oleh kepala lab, PI, sponsor sebelum studi dilakukan. Jadi tentu saja itu harus disetujui semua. Di antaranya tadi disetujui oleh kepala lab yang dimana kita akan melakukan bagian tersebut. Itu kan harus disetujui. Kemudian nanti didistribusikan kepada staf yang terkait. Misalnya ini di lab kita mau melakukan ELISA, terus kita mau dibantu sama teknisi yang biasa melakukan ELISA, sehingga nanti protokolnya yang atau studi plannya ini kita berikan kepada, juga didistribusi kepada yang akan mengerjakan. Nah, apa saja komponennya? Jadi biasanya ada judul, nomor penelitian, terus nomor penelitian yang unik, kemudian nama dan alamat sponsor kalau ada, PI-nya siapa, koordinator penelitiannya siapa dengan kontaknya, karena nanti kalau misalnya ada kesalahan ini atau ada apa yang tidak sesuai dengan SOP harus dikonsultasikan. Lalu kemudian nama dan alamat fasilitas uji, kalau klinis ya uji klinik yang ikut berpartisipasi, terus kemudian nama dan detail kepala lab, ya.
Kemudian tanggal persetujuan, perkiraan. Nah, perkiraan nih. Kalau misalnya kerjaannya nih, misalnya cuma 100 sampel, pekerjaannya ELISA. Dan ini kita sudah tahu bahwa pengumpulan datanya kira-kira pengumpulan sampelnya kira-kira 3 bulan gitu, sehingga kita sudah bisa memperkirakan oh nanti kira-kira akan dikerjakan pada bulan Februari sampai dengan Maret, April, Mei itu. Karena biasanya ini nanti juga terkait dengan fee yang harus dibayarkan ke lab. Kalau lebih panjang biasanya misalnya fee-nya akan lebih panjang. Kemudian ini metode yang akan dikerjakan itu sangat penting. Terus kemudian ini masih komponennya, nanti bisa dibaca sendiri karena biar tidak terlalu detail membicarakan mengenai komponen studi plan. Nah, sekarang formulir dan rekaman. Ya. Formulir dan rekaman ini, formulir kalau masih kosong, kalau sudah diisi namanya rekaman. Nah, ini memberikan bukti bahwa prosedur diikuti. Kemudian nah, ini nanti harus ada informasi-informasi ya, itu bagaimana cara melakukannya ya. Jadi misalnya ditulis di situ di formulir sesuai SOP nomor sekian kalau di labnya sudah ada SOP. Kalau kita ada di logbook sudah sesuai SOP pada halaman sekian logbook ini misalnya. Terus siapa yang melakukan? Itu harus ada pencatatan. Kalau misalnya ini kita di dalam penelitian itu, penelitinya ada beberapa nih yang bisa mengerjakan juga beberapa, misalnya 3 orang ya, misalnya saya, terus kemudian misalnya Bu Risa, terus satunya misalnya Bu Ria. Nah misalnya dilakukan, kadang saya yang melakukan, kadang Bu Ria, kadang Bu Risa itu. Nah itu harus ada kemarin inisial atau juga paraf ya. Kenapa? Karena misalnya nih dari satu eksperimen yang dilakukan, loh kok ada yang kayaknya meragukan hasilnya, sehingga bisa dilacak kemarin bagaimana ini kok hasilnya seperti ini. Setelah ditelusur-telusur, oh kemarin soalnya terima sampelnya itu datang itu cuman tadi seperti yang Bu Yayah bilang, dibawa eteng-eteng, tidak pakai pendingin dan lain-lain. Oh jadi kemungkinan kesalahannya ada di situ. Nah itu bisa ditelusuri kalau kita tahu yang melakukan siapa. Terus kapan? Ya, itu juga harus ada, jadi tanggal, kemudian catatan khusus bila ada. Nah tadi setelah dilacak itu hasilnya yang ini kok agak kurang pas gitu. Nah setelah dilacak tadi ternyata ketahuan kemarin sampelnya dibawa begini. Nah itu kita beri catatan dicurigai misalnya sampelnya yang bermasalah karena apa misalnya gitu. Nah ini contoh formulir ya mengenai training log. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di lab kan masing-masing harus punya training log seperti ini, sudah pernah mengikuti training apa saja terkait dengan peningkatan kompetensi ya kan. Nah ini kalau masih seperti ini formulir, kalau misalnya sudah diisi gitu, nah itu tanggal berapa misalnya mengikuti training apa, kemudian yang mentraining itu siapa, nama dan tanda tangan, person training. Oh yang di training, oh berarti ini satu lab bisa banyak orang kalau ini, atau bisa training log itu juga per person ya. Nah ini yang di training namanya siapa aja, tanda tangan, lalu kemudian trainernya siapa, mentanda tangan. Nah ini juga menjadi rekaman yang ada di laboratorium. Kemudian ini contoh lagi mengenai log pengguna alat ya. Jadi nanti misalnya di atas sendiri alatnya apa, terus tanggal berapa digunakan, misalnya mulai loginnya jam 10 pagi selesai jam 11, terus kemudian penggunanya siapa, kemudian hasil atau bagaimana alat itu bekerja, oh baik gitu. Terus kalau ada catatan misalnya baik tapi ada bunyi kletek misalnya gitu, nah itu ditulis. Ini contohnya. Ini juga contoh yang lain untuk monitoring temperatur freezer atau kulkas misalnya. Nah, terus kemudian ini kuis yang kedua, one man laboratory, jadi seorang di laboratorium melakukan RDT atau Rapid Diagnostic Test untuk malaria dan HIV, di mana hasilnya itu harus direkam. Ya, sekarang ini ada pertanyaannya. Nah, rekamannya di mana? Ini dimasukkan di dalam laporan yang kemudian akan diberikan kepada pasien. Yang kedua, dimasukkan di dalam formulir permintaan ya yang diterima oleh dokter, yang diterima dari dokter.
Kemudian yang ketiga ini dimasukkan ke dalam worksheet. Kira-kira mana yang betul? Worksheet, ya. Masukkan dalam worksheet. Ada pendapat yang lain? Mungkin enggak kalau ini dari hasil RDT langsung hasil kita masukkan di dalam laporan yang langsung dikirim ke dokter. Enggak ya, karena kemarin juga dijelaskan sama Bu Ria bahwa segala sesuatu itu harus dikonfirmasi dulu di dalam lab ya, baik oleh pelaku maupun oleh penyelianya. Kalau sudah hasilnya oke, itu baru dikeluarkan nantinya, karena kan harus ada pertanggungjawabannya ya. Jadi ini kalau ada hasil-hasil itu dimasukkan ke dalam worksheet. Nah ini kira-kira tesnya namanya apa, perusahaan RDT-nya apa, lot number berapa, expiry date berapa, testingnya dilakukan tanggal berapa, oleh siapa. Nah ini yang dilakukan misalnya sampelnya banyak, nah itu nanti dimasukkan hasilnya di sini ya. Ini ada juga contoh yang lain, ini worksheet pada ELISA misalnya nanti hasilnya berapa. Nanti kalau misalnya sudah temperatur, kemudian nanti biasanya setelah ditandatangani oleh staf, diperiksa lagi oleh penyelianya, baru nanti itu hasil bisa dikeluarkan. Nah, kemudian ada juga dokumen yang namanya case report form, ya kan? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Jadi case report form ini adalah dokumen bisa cetak, bisa elektronik yang biasanya dirancang untuk mencatat semua informasi yang diminta oleh protokol. Jadi di dalam protokol itu kita sudah tahu yang mau diperiksa itu apa aja atau data apa saja. Ini bisa data dan juga hasil lab. Jadi segala macam mulai dari nama, jenis kelamin dan lain-lain, kemudian misalnya diagnosisnya apa atau tanda gejalanya yang muncul apa, terus sampai kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil yang memang sesuai dengan protokol penelitian yang dimaksud. Nah itu dimasukkan di dalam case report form. Nah kemudian case report form ini ya kadang ada kan dibuatnya dalam bentuk cetak dulu, tulis ya, atau kita mendapatkannya di dalam formulir yang berbeda dulu. Baru setelah formulir berbeda ini dimasukkan ke dalam case report form, karena itu dianggap sebagai kompilasi data yang penting. Nah, kompilasi datanya itu di case report form. Bisa jadi itu diambilnya misalnya tadi dari formulir-formulir hasil, nanti dimasukkan ke dalam case report form ini. Nah, ini oleh karena itu sering di case report form ini biasanya merupakan dokumen sekunder. Karena dia misalnya tadi dari hasil ELISA nanti baru angkanya dimasukkan ke dalam case report form itu setelah dari worksheet dan juga lain-lain. Nah, mengapa dokumen dan rekaman itu penting? Harap diingat ya kita selalu bahwa jika pekerjaan itu tidak didokumentasikan maka itu dianggap tidak pernah dilakukan. Nah, sekarang kalau misalnya kita membuat suatu dokumen, contohnya yang paling sering nih kalau misalnya dilakukan itu kalau kita membuat kuesioner. Ya kan? Nah, kalau kita membuat kuesioner kan biasanya tidak serta-merta kuesioner itu kemudian bisa diterapkan, tapi harus dilakukan suatu uji coba, ya kan? Nah, itu di sini yang dimaksud dengan piloting, ya. Jadi ini adalah proses validasi dokumen atau catatan, tujuannya untuk mengetes kesesuaian untuk penggunaan yang dimaksud. Mungkin ada modifikasi dari hasil percobaan. Oh ternyata pada yang poin ini pertanyaannya kurang tepat sehingga seringkali menyebabkan salah pengertian misalnya begitu. Nah itu misalnya dimodifikasi atau ternyata ini kalau kita nanti kita pertanyaannya penggolongan umurnya itu misalnya 1, 10, 11 ini ternyata ini terlalu pendek, mau dibuat yang lebih lebar lagi misalnya. Nah itu kemudian menyatakan kualitas dokumen sebagai sesuai dengan tujuan. Jadi setelah dilakukan piloting atau setelah dilakukan uji coba baru kita menyatakan ini sudah sesuai dengan tujuan atau fit
for purpose. Jadi sudah sesuai sehingga berarti ini sudah bisa diaplikasikan. Nah, selain itu juga kalau kita melakukan piloting ini melatih staf untuk nanti ketika interview sama calon responden misalnya atau pada pasien yang datang itu sudah tahu oh yang mau ditanyakan ini semakin nanti mengerjakan ini sehingga ketika berhadapan dengan pasien betulan ini sudah tahu oh poin-poinnya ini. Nah, sekarang skenario 3. Seorang auditor mengunjungi laboratorium, mewawancarai 2 teknisi yang melakukan uji parasitologi. Setiap teknisi menjelaskan prosedur yang berbeda untuk pengujian yang sama. Ya, ini di lab yang sama loh ya, tapi teknisinya itu menjelaskan prosedur yang berbeda. Auditor kemudian meminta mereka untuk menunjukkan SOP yang mereka gunakan dan terkejut melihat bahwa kedua teknisi menunjukkan prosedur yang berbeda. Nah, masalahnya apa ini di lab kira-kira? Kalau misalnya di lab Bapak Ibu seperti ini, kira-kira yang terjadi apa, Mas Fahreza? Kalau dari saya mungkin ini ya, standar SOP-nya mungkin belum diterapkan dengan baik, jadi belum ada yang benar-benar dipakai untuk pengujian sebenarnya yang mana gitu. Loh, jadi belum ada kesepakatan. Iya, gitu. jadi ya. dua orang ini bersikeras kalau ini prosedur yang benar gitu, atau enggak salah satunya mungkin penyusup dari tempat lain. Jadi ada penyusup. Yang lainnya mungkin Mbak Indira. Apa kira-kira yang terjadi nih di lab? Kok bisa nih dua teknisi dia menyampaikan 2 prosedur yang berbeda setelah kemudian dicek SOP-nya, loh kok bisa ini untuk pekerjaan yang sama kok SOP-nya beda, di lab yang sama kok SOP-nya beda, kira-kira kenapa ini? Tadi belum ada kesepakatan atau mungkin yang satu ini ngotot ini yang lebih benar gitu ya? Belum ada pilot. Terjadi nggak? Monggo. Mungkin SOP-nya berbeda, misalnya ada yang lama sama ada yang baru. Oke. Terus juga piloting apa tadi? Dokumennya? Nggak jadi. Oke, nggak jadi. Jadi ini ada prosedur lama dan prosedur yang baru. Ini poin bagus sekali. Jadi misalnya ada SOP lama, kemudian ada SOP baru. Ternyata dua-duanya masih digunakan. Nah ini bisa saja terjadi. Mungkin toh ini terjadi, ya. Nah, cuman nanti kita harus tahu ini kesalahannya ada di mana gitu loh. Kira-kira di mana ini kesalahannya? Ini dari manajemen labnya. Dari manajemen, ya. Oke, kita lihat ya. Jadi, nah, ada yang namanya prosedur pengendalian dokumen. Apakah itu? Gitu. Prosedur pengendalian dokumen adalah memastikan semua personel menggunakan versi yang sama dan terbaru dari suatu dokumen. Jadi betul sekali tadi pendapat dari Mas Fahreza dan juga Mbak Indira. Jadi yang satu menyampaikan mungkin ada 2 SOP, satu lama, satu baru. Mungkin yang satunya tadi ada 2 SOP tapi belum disepakati nih yang betul yang mana atau yang digunakan yang mana. Nah ini di dalam lab ya kita kan ada nih menyusun SOP. Misalnya untuk katakanlah isolasi DNA ya. Isolasi DNA kita mempunyai beberapa ini tadinya misalnya beberapa prosedur, tapi kemudian disepakati di dalam lab kita yang boleh digunakan itu yang ini. Walaupun kalau isolasi itu kan juga ada beberapa, misalnya ada metode A, metode B, metode C, bisa saja memang kalau tujuannya berbeda atau proyek tertentu menggunakan yang mana. Tapi biasanya kalau satu macam penelitian, satu macam proyek, satu macam pekerjaan, biasanya prosedur yang digunakan satu kan gitu. Nah itu ini harus disepakati. Nah ini harus disosialisasikan dalam hal ini oleh manajemen. Ya, jadi mana yang digunakan, oleh karena itu dalam pengendalian dokumen itu diperlukan biasanya pada misalnya SOP itu di situ ada ini versi keberapa itu. Lebih bagus lagi kalau misalnya tulisannya tuh versi 1 dari 5 itu, sehingga kita tahu kalau ini loh yang digunakan kok versi 1 dari 5 padahal udah ada versi 5, harus yang digunakan adalah versi yang kelima, jadi versi yang terbaru gitu. Kemudian distribusi, nah ini harusnya ada di admin itu distribusi dari SOP ini kepada siapa saja, misalnya 1 di dalam lab
atau yang asli itu di admin, yang kopi yang pertama itu ada di lab, kopi yang kedua misalnya ada di mana, kopi ketiga, dan itu tercatat. Itu karena misalnya SOP ini adalah suatu dokumen yang konfidensial, biasanya tidak boleh keluar dari lab misalnya. Nah, ketika ada yang datang mau meminta gitu, nah itu sebenarnya nanti kebijakannya lab ya, seperti kemarin yang ditanyakan Pak Ferdi, itu di kebijakannya lab apakah boleh atau tidak gitu. Kalau ternyata pun boleh, di situ ada ada pengendaliannya bahwa kopi sekian dari sekian itu atau kopi nomor sekian itu diminta Pak Ferdi, tentu saja nanti dengan perjanjian bahwa ini tidak boleh diperbanyak dan lain-lain. Nah itu harus ada, sehingga harus ada yang namanya juga nanti pengindeksan, penyimpanannya bagaimana, kemudian keamanan dan juga kemampuan ditelusur. Jadi ada orang yang mau lihat nih bedanya yang ke-4 sama yang ke-5 ini apa, saya pengen tahu bedanya di mana gitu. Nah itu kan berarti yang sebelumnya pun harus bisa ditelusur. Nah ini prinsip dasarnya, jadi ada otorisasi, kemudian distribusi, kemudian kalau ada revisi berarti harus ada persetujuan untuk versi revisinya dan juga pendistribusiannya kembali. Kemudian nih, satu salinan yang digantikan diarsipkan dalam histori. Jadi tadi kalau misalnya yang beredar untuk yang versi 4 itu udah 50, yang 50 itu harus berhasil untuk ambil lagi untuk kemudian dimusnahkan, disisakan satu untuk disimpan di dalam histori gitu. Jadi ini penting nanti untuk penelusuran. Nah, skenario keempat sekarang. 4 lab akan merekam data di rekaman elektronik ya. Tadi kita secara umum bicara mengenai rekaman manual. Sekarang ini rekaman elektronik kan tadi diperbolehkan ya. Nah, tiap lab akan mentransfer datanya ke Excel spreadsheet. Dan semua lab telah menerima, atau labnya tersebut ya, 4 labnya ya, semua lab telah menerima template Excel. Operator data pusat akan mentransfer semua data situs, jadi data dari masing-masing 4 lab ini nanti ke master spreadsheet. Apakah hal yang penting yang harus diperhatikan dalam mentransfer data ke versi elektronik? Jadi kalau ini kan kesannya dari data manual nih mau disimpan ke elektronik. Nah, dari elektroniknya ini nanti yang dari masing-masing lab nanti akan dilaporkan ke masternya. Jadi ini ada 2 kali transfer. Transfer dari manual ke elektronik, kemudian elektronik ke elektronik berikutnya. Monggo, kira-kira ya, monggo Ibu Carla. Yang paling penting itu ketelitian dalam mentransfer. Karena kan sudah ada nama-nama per kolom, per apa sudah jelas, jadi teliti mentransfer. Oke, ya, ketelitian dalam mentransfer, ya ini harus ya, jadi jangan sampai misalnya harusnya 0,55 jadi 0,65 misalnya gitu, kalau itu angka misalnya. Ya. Titik dan koma. Ada lagi mungkin. Ya. Satu hal juga yang penting dalam menginput data mungkin lebih dari 1 orang. Atau mungkin 3 orang, sehingga mereka saling cross check. Oke, cross check ya, cross check itu penting. Jadi artinya ada yang memasukkan terus ada pemeriksanya ya, pemeriksa itu penting ya untuk memverifikasi apakah datanya itu sesuai atau tidak ya kan. Terus kemudian selain itu apa, Ibu Fitria? Mbak menyadari. Jadi kalau ini berhubungan dengan data elektronik, jadi mungkin codingnya, apalagi ini dari 4 lab yang berbeda. Jadi coding bisa berupa identitas atau penulisannya seperti apa, kita samakan keseluruhannya. Karena nanti apalagi jika mau dimasukkan ke master spreadsheet yang sama, kalau codingnya berbeda, nanti juga tidak akan terbaca. Oke. Tadi ada? Kalau saya mungkin lebih ini ya, originalitas data dari awalnya. Kira-kira mungkin data awalan itu mungkin mesti di-secure, jadi nggak bisa dimodified. Jadi memang ketika sampai ke master spreadsheet-nya itu memang hanya input aja, jadi nggak mengubah apapun data dari original datanya gitu. Oke, ini jadi harus bisa ditelusur dari original datanya. Tadi Bu Jaya sudah menyampaikan mengenai audit trail
juga. Nah, itu juga berarti harus bisa dilihat mulai dari data awalnya sampai data terakhir. Nah, oleh karena itu sistem audit trail ini harus bisa berjalan, ya kan? Dan tentu saja tadi diikuti dengan hal-hal yang tadi disampaikan, harus teliti, cross check, tidak satu orang tapi harus ada yang verifikasi dan lain-lain, ya. Nah, sekarang, nah ini kalau ini kan karena kita sudah membahas, jadi kira-kira tahu ya pertanyaan apa jawabannya. Jadi record atau rekaman elektronik ini diizinkan atau tidak? Diizinkan ya. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa paperless itu penting, ya toh. Yeah. Nah, terus ini berikutnya rekaman elektronik ya diproduksi dengan format read only, diproteksi dengan format read only. Nah, kenapa penting? Karena agar tidak semua orang yang buka itu bisa ganti, ya kan? Nah, yang boleh ganti siapa? Orang yang mempunyai otoritas tadi. Di sebelumnya saya sampaikan bahwa harus ada otoritas dalam hal ini. Jadi hanya orang yang mendapatkan otoritas itu yang boleh mengganti, ya. Bagaimana caranya? Ya, otoritas itu didapatkan dibatasi dengan password, dan tentu saja kalau misalnya dengan password tidak semua orang itu punya password, ya kan? Tentu saja hanya orang-orang yang punya otoritas itu yang punya password, ya. Nah, tadi perubahan dokumen bisa dilacak melalui audit trail. Ya, jadi bisa dilacak mulai dari awalnya, ya. Terus kemudian pun kalau ada perubahan itu bisa diketahui siapa yang merubah, gitu. Pada akhir clinical trial, ini kuis yang keempat, penelitian atau akhir trial atau penelitian di lab. Nah, dokumennya ini ternyata mau dimusnahkan. Nah, kira-kira ini benar, salah, atau Bapak Ibu mungkin masih belum tahu. Siapa yang bilang boleh? At the end, ya, ini at the end of the clinical trial or research. Jadi pada akhir clinical trial atau suatu penelitian, dokumennya itu mau dimusnahkan. Kira-kira boleh apa tidak? Bisa jawab Bu Dewi? Ya. Apakah suatu dokumen bisa dimusnahkan? Saya sih selalu kembali kepada peraturan mengenai arsip nasional. Arsip nasional seperti kemukakan kemarin 25 tahun, ya. Jadi untuk lembaga-lembaga tertentu kita mengacu ke sana, tetapi juga kemudian ada aturan yang dikeluarkan oleh kolegium. Ya, jadi bisa mengacu ke sana juga, tetapi juga bisa dilakukan seperti hal yang dijelaskan Pak Heri kemarin adalah aturan yang diberlakukan di laboratorium tersebut bahwa selesai studi maka data itu bisa didiscard di laboratorium. Jadi sebenarnya bisa dengan beberapa catatan. Oke, ya, betul sekali apa yang disampaikan Ibu Ria. Jadi boleh, tapi tentu saja dengan melihat peraturannya bagaimana. Tapi kalau di sini at the end of clinical trial itu sepertinya ini begitu selesai itu dimusnahkan, ya, berarti ini kalau tidak mengikuti aturan juga tidak boleh. Nah, penyimpanan, ya, dan juga retensinya itu tujuannya adalah untuk menyimpan secara aman dan mudah diambil atau dilacak sampai waktu yang ditentukan oleh peraturan, ya. Jadi tergantung peraturannya. Nah, lama penyimpanan ditentukan oleh protokol penelitian atau perjanjian kerjasama antara PI dan sponsor. Kalau menurut Pengarsipan Nasional 25 tahun, ya. Nah, tetapi ini juga kembali lagi kita mau mengacu yang mana. Kalau ternyata di dalam penelitian itu sendiri mempunyai kebijakan tertentu dan ternyata misalnya di sini 15 tahun, maka boleh juga menggunakan aturan, tapi ini tentu saja aturannya harus tertulis dan kemudian harus disepakati antara yang bekerja sama, antara PI dan juga sponsornya. Dan juga ini harus tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku misalnya di negara tersebut. Nah, penyimpanan rekaman apa saja yang disimpan? Ya, ini kalau terkait dengan organisasi tentu saja struktur, CV, ya, kemudian ada kemarin rekaman alat, kemudian SOP nanti siang mau dibicarakan, terus kemudian tempat studi, ya, ini masuk di dalam rencana kerja biasanya, kemudian formulir pemeriksaan, ya, ini misalnya dari dokter minta pemeriksaan ke lab, nah itu bisa, terus kemudian rekaman pemrosesan dan lain-lain.
Ya. Nah, ini misalnya seseorang itu mau mencari ini dokumennya dia. Kalau kondisinya begini, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya jadi kerja seharian cuma cari ini ya, seperti mencari apa? Jarum di tumpukan jerami ya. Nah, kalau kita lihat yang di sini, nah ini adalah penyimpanan yang baik ya. Jadi kalau kita melakukan penyimpanan sebaiknya juga menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi pengindeksannya seperti apa, lalu kemudian sistematika pengarsipannya, kemudian penyimpanan dan akses siapa saja yang boleh punya akses dan bagaimana caranya, kemudian pemeliharaan dan pembuangan rekaman. Kalau misalnya tadi sudah lewat dari waktu yang ditentukan, misalnya 25 tahun atau 15 tahun, terus kemudian mau dibuang, apakah boleh dibuang begitu saja? Dikiloke boleh nggak? Dikiloke itu dijual kiloan, biar nanti bisa buat bungkus sama ibu-ibu bakul gitu misalnya. Nggak boleh ya. Jadi harus ada tata cara pembuangannya karena ini adalah dokumen yang rahasia. Kemudian kalau penyimpanannya itu secara manual harus aman. Tentu saja ada kunci. Nah, kunci ini seperti halnya password, tidak semua orang pegang kunci. Yang boleh masuk ke ruangan tersebut hanya orang-orang yang punya otoritas. Kemudian, nah ini terlindung dari api, hama dan air ya kan? Karena dikhawatirkan ada kerusakan. Tadi kata Bu Yayah yang kalau kena air aja udah hilang tulisannya, nah itu misalnya jangan sampai terjadi. Kemudian menghargai kerahasiaan, kemudian bisa memanfaatkan fasilitas penyimpanan oleh pihak ketiga. Nah ini misalnya ada dokumen yang sangat penting dan itu memang rawan, misalnya takut kalau di penyimpanan kita itu tidak terlindungi dari misalnya hama atau apa, kita bisa menyimpan di pihak ketiga, misalnya di deposit di bank gitu. Kemudian terorganisasi sistematis, kemudian mudah dicari. Nah, ini harapannya kita juga membuat cara akses, yaitu mengetahui kode lokasi di mana, terus bagaimana cara aksesnya. Ya, kalau elektronik ada ruang server ya yang bisa diakses dengan UPS, pengendalian temperatur juga harus ya, jangan sampai servernya kemudian rusak karena di sana temperaturnya tidak baik. Kemudian ada backup, kemudian frekuensi backupnya itu juga ada aturannya, sudah membuat aturan apakah harian atau mingguan gitu atau bulanan. Kemudian media penyimpanannya apa, tempat penyimpanannya bagaimana untuk yang backup. Nah, kemudian ini kesimpulannya dengan adanya dokumen dan rekaman membuat kita bisa mengevaluasi pelaksanaan studi, kualitas data, baik secara individu dan kolektif, kemudian menunjukkan kepatuhan terhadap protokol dan persyaratan peraturan, dan juga mengkonfirmasi validitas tadi dan juga kredibilitas data. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Yeah. Terima kasih Bu Dewi. Berbagi aja Bu Dewi untuk masalah pemusnahan dokumen, terutama yang dokumen elektronik. Kebetulan saya sempat megang lab IT juga. Kalau dokumen elektronik itu, ini terutama untuk yang menyimpan dokumen sendiri ya, bukan di pihak ketiga, karena pasti ada prosedur penghilangan. Kalau yang disimpan sendiri dokumen itu, begitu mau memasuki pemusnahan udah 15 tahun atau 25 tahun, itu perlu diperhatikan bahwa data yang dihapus itu sebenarnya masih bisa dibentuk kembali. Masih bisa dibentuk kembali? Bisa. Oh, gitu. Ada programnya, itu harus hati-hati. Jadi memang kalau memang bisa, apalagi tadi ada backup-nya, karena terkait ini adalah konfidensial, harus dipastikan semua datanya itu bukan sekedar dihapus tapi dihancurkan. Oke. Bukan barangnya dihancurin, bukan. Iya. Filenya itu bukan sekedar di-delete permanen. Di-delete itu tahapnya ada 3. Delete yang biasa, pencet del gitu selesai, itu masih gampang banget karena masih ada di trash bin. Delete permanen itu udah nggak ada di trash bin, tapi masih bisa dibentuk kembali. Nah, yang saya maksud adalah yang ketiga ini, itu benar-benar dihancurkan, di shred ininya. Sama seperti papernya harus paper shredder. Seperti itu. Jadi kalau memang nanti ada yang mau mendelete ya, seperti itu harus sampai ke tahap ketiga ini. Oke. Terima kasih. Ini
informasi bagus sekali buat kita semua bahwa kalau dokumen itu elektronik meskipun sudah di-delete permanen masih bisa dibentuk kembali. Jadi sebaiknya kalau kita mau mendelete atau mau menghilangkan atau menghancurkan dokumen yang sifatnya elektronik harus ada orang yang memang menguasai IT begitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Ini catatan buat kita semua, Karena kalau tidak saya lanjutkan ke yang berikutnya. Ya, jadi tadi record dan juga rekaman ya, dan juga nanti bagaimana cara pelaporannya. Nah, tujuan dari modul ini adalah agar kita mampu menentukan apa yang disebut dengan data sumber dan apa yang disebut dengan dokumen sumber, pelaporan data, serta memahami perlunya penyimpanan data. Kalau enggak mana sana. Nah, mengapa catatan atau rekaman diperlukan? Nah, tadi kita sudah bicara, tidak perlu kita ulang lagi ya, untuk membuktikan bahwa pekerjaan atau penelitian telah dilakukan. Berikutnya, untuk merekonstruksi aktivitas atau penelitian. Maaf. Kan apa yang dimaksud dengan data sumber dan dokumen sumber? Ya, apa bedanya? Data sumber dan dokumen sumber. Ada yang tahu? Ibu Dewi? Belum, ya. Kita lihat saja ini apa ya. Apa tuh bedanya data sumber dan dokumen sumber? Ini saya nggak tahu harus diarahkan kemana kok. Susah banget. Data sumber, ya. Data sumber itu adalah data pertama yang dihasilkan. Atau semua informasi dalam catatan asli atau kopi dari rekaman asli yang disahkan. Nah, itu tadi misalnya nih kita sudah mendapatkan tadi hasil RDT terus dimasukkan di dalam worksheet tadi, ada misalnya kalau RDT ya plus minus gitu toh. Terus di bawahnya udah kita lihat terus ditandatangani. Nah, itu adalah data sumber. Terus tadi misalnya hasil ELISA itu kan kadang kita keluar nih print-printannya. Ya toh? Kita ambil print-printannya. Nah, itu juga merupakan data sumber. Bisa juga. Nah, data sumber ini nanti bisa dikompilasi di dalam dokumen sumber. Oke. Nah, baik asli maupun yang fotokopi. Nah, data sumber maupun dokumen sumber ini dapat berupa cetak maupun elektronik. Ya, bisa dalam bentuk dua-duanya. Bentar, ini rada lambat. Apa baterainya mau habis ya? Nah, contoh dokumen sumber. Nih. Misalnya, formulir permintaan pemeriksaan laboratorium, formulir pelacakan spesimen. Jadi tidak selalu yang bentuknya angka, data, ya. Lembar pencatatan hasil pemeriksaan mikroskopik. Nah, ini mulai data nih yang pertama didapatkan. Terus kemudian lembar pencatatan penyiapan media dan reagen. Kalau kita bikin media dan reagen, kita bikin perhitungannya. Nah, itu juga merupakan dokumen sumber. Kemudian dokumen cetak hasil analisis histologi atau kimia, bisa juga fotokopinya misalnya pada thermal paper. Tadi misalnya yang ELISA itu kan seringkali dikeluarkan dalam thermal paper. Nah, itu juga merupakan data, ini dokumen sumber ya. Sebentar. Kalau dokumen sumber itu pada dasarnya kan dia adalah rangkuman, ya kan, atau kumpulan dari data sumber. Nah, kalau di sini lembar pencatatan hasil mikroskopik, kalau saya lebih cenderung ini adalah data sumber. Jadi ini mungkin salah di sini ya. Jadi itu merupakan data sumber. Terus hasil pada thermal paper itu juga merupakan data sumber. Ya, jadi ini mohon di atasnya ini diperbaiki, itu adalah data sumber. Nah, kalau ini tambahan bahwa kalau daftar apa saja yang nanti akan menjadi dokumen sumber itu dari awal kita sudah persetujui. Jadi ini nanti akan dikompilasi dalam bentuk ini sehingga ini yang merupakan dokumen-dokumen sumber. Nah, itu harus ada. Tapi kalau ini saya lebih setuju ini adalah data sumber.
Enggak, karena kalau histologi bisa, tapi kalau kimia karena dia tidak ada perwujudannya nanti kecuali angka, karena ini yang ya. Tapi kalau di sini thermal paper, jadi kesannya ini adalah hasil dari mesin yang keluar dalam bentuk thermal paper, kalau itu adalah data sumber. Nah ini mungkin halaman ini nanti kami perlu perbaiki, jadi ini agak membuat rancu. Jadi kalau dia bentuknya yang keluar dari mesin thermal paper itu adalah data sumber. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Ria, kalau misalnya ada hasil pewarnaan, nah mungkin fotonya itu yang merupakan data sumber, nanti hasilnya itu setelah dianalisis itu dimasukkan dalam suatu lembar lagi, nah itu yang merupakan dokumen sumber karena kompilasi dari berbagai atau banyak sampel, misalnya gitu ya Bu ya. Ini tidak mau jalan. Nah, apa elemen penting yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan good document practice? Ya, harus direkam atau dicatat, kemudian ditangani, disimpan secara akurat, memungkinkan pelaporan, kemudian bisa diinterpretasi dan dilakukan verifikasi yang akurat. Kemudian mengimplementasikan sistem manajemen mutu, artinya harus terjamin mutunya. Ini saya kok. Nah sekarang kita kembali ke rekaman catatan. Kalau kita tadi baru melihat data sumber, dokumen sumber, itu bagian dari apa? Bagian dari rekaman, ya kan? Karena kan itu sudah berisi hasil-hasil yang merupakan record dari apa yang telah kita lakukan. Ya, nah kemudian rekapan atau catatan manual. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang kebetulan tidak tercatat secara elektronik atau thermal papernya tadi kan kita harus sendiri. Misalnya nih kita mengukur konsentrasi protein pakai spektrofotometri, tapi tidak ada hasil printoutnya. Itu kan kita harus nulis sendiri, gitu. Nah ini harus segera dicatat. Kemudian syaratnya lagi tidak mudah dihapus. Kemudian harus terbaca, setelah dipindahkan, ditandatangani dan diberi inisial oleh yang memindahkan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau yang di contoh gambar ini boleh nggak kira-kira? Pernah nggak kira-kira kita melakukan? Pernah, sering. Saya dulu juga tulis dulu di tangan karena kebetulan nggak bawa kertas. Ya. Ini sebetulnya tadi ini ada syarat yang tidak mudah dihapus atau terhapus. Nah ini padahal ada kemungkinan misalnya oleh keringat, ya kan, terhapus. Jadi ini memang sebaiknya tidak dilakukan, gitu. Walaupun ini masih sudah, tapi saya kan berhati-hati nggak dihapus, gitu, nggak terhapus. Atau kita lupa cuci tangan, gitu ya toh. Nah ini sebaiknya juga tidak dilakukan. Jadi meskipun harus segera dicatat, itu lebih baik kita tetap menggunakan media-media yang terjaga lah istilahnya. Kemudian, monggo, menurut Bapak Ibu, ini angka berapa? 29, ada yang bilang 24. 27 2Y ya kan, ini kan nggak jelas. Nah ini di sini juga ini 27 apa 29 apa 24 apa 2%, ya kan, bisa bermacam-macam. Nah ini artinya apa? Kalau menulis itu sebaiknya harus jelas dan terbaca. Jadi salah satu syarat kalau kita menulis data misalnya atau apapun itu terbaca. Ada orang yang, tulisan saya kan memang jelek gitu, bukan masalah jelek. Ada orang yang memang tulisannya sulit dibaca, tetapi bukan alangkah baiknya kalau menulis sesuatu yang terkait dengan hasil penelitian atau apa yang memang harus dicatat, itu sebaiknya meskipun pelan-pelan nulisnya tapi terbaca. Nah ini contohnya. Nah kemudian setelah ditulis lebih baik, data sumber kan ini berarti ya, karena kita langsung nulis data sumber, ditulis dengan jelas, ditandatangani, diberi inisial dan diberi tanggal. Kenapa harus ada inisial?
tanda tangan. Ketertelusuran. Nah, kenapa harus bisa ditelusuri, Mas Rio? Ya, jadi misalnya ini ada inisialnya, kita tahu, oh ini yang nulis siapa ini, yang nulis saya misalnya, oh yang nulis Dewi ini sih, terus yang baca dipanggil saya, ini kamu tuh tulisnya apa, gitu kan bisa ditanya. Kalau misalnya enggak kan kita orang juga menduga-duga ini yang mana yang betul gitu. Nah ini. Nah, terus di sini ada prinsip ya, untuk good document practice itu ada prinsip yang namanya prinsip ALCOA, artinya attributable atau tertelusur. Ya, jadi bisa ditelusuri, salah satunya tadi dengan memberikan inisial ya. Kemudian legible atau terbaca tadi ya, jangan sampai menulisnya itu bikin orang bingung ini 9, 7 atau apa gitu. Kemudian berikutnya adalah contemporaneous ya, dicatat saat itu juga. Kalau itu adalah sumber data yang segera, ini catat saat itu, jangan gini. Ada misalnya nih kita meriksa tadi 3 protein, kita ada 3 protein yang dibaca. Oh, satunya 3,2, satunya 4,1, satunya 5,5 ya. Udah jangan diingat-ingat 3,2, 4,1, 5,5. Mau dicatat di ruang sebelah. Sampai ruang sebelah kita tahu 3,5, 4,3 lah. Bingung kan, Pak? Nah, itu kan jadi bisa menyebabkan kesalahan yang fatal itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, terus original sesuai aslinya. Jadi lebih baik kalau kita yang tidak ada printoutnya tadi di sebelahnya langsung kita tulis di sebelahnya sehingga sesuai dengan aslinya. Terus kemudian dicatat dengan benar ya, accurate. Nah, sekarang ini satu-satu attributable atau tertelusur. Tertelusur sampai pada orangnya, tanggalnya, dan kalau itu memberikan perubahan itu harus ditelusuri juga. Kenapa misalnya perubahan itu dibuat, alasannya apa, tanggal kapan. Nah, ini individu yang memasukkan harus dapat diidentifikasi. Terus, nah ini kalau ada perubahan data, misalnya ini kita waktu melakukan pemeriksaan yang pertama kok tidak tidak merasa puas ya, tadi itu sepertinya saya pada awalnya lupa tidak mengadjust dengan larutan larutan kalibrator dulu misalnya. Kok saya kayak tadi lupa. Nah, proteinnya masih ada ini. Berarti kan kita ulang kembali misalnya. Tapi kita lakukan dulu prosedurnya sesuai dengan benar, kita ulang terus kemudian kita lakukan pembetulan. Nah, itu misalnya pembetulan ditaruh di sebelahnya. Nah, ketika kita menuliskan pembetulan, kita juga harus melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Yaitu harus meletakkan inisial kita, tanggal berapa gitu. Kenapa? Karena agar nanti orang tuh kalau melihat loh, ini kok tidak diganti, kenapa ya gitu. Bisa menanyakan pada yang melakukan. Bentar. Nah, ini baik pada yang paper base maupun yang data elektronik, yang tentu saja yang data elektronik tadi harus ada authority person dengan password tertentu. Nah, kemudian legible, dapat dibaca dengan jelas ya. Tulisan tangan juga harus jelas ya, dapat dibaca hari ini maupun besok. Ya tadi tuh jangan sampai luntur gitu ya. Nah, itu misalnya penting sekali jangan luntur, terus kemudian ditulis tangan, kalau tulisan tangan dengan jelas harus ditulis dengan jelas, terus dalam media yang permanen. Nah, tadi bukan di tangan ini memang permanen, maksudnya keberadaannya gitu, tapi dia bukan media tulis yang permanen ya toh, jadi jangan di tangan. Kemudian data elektronik diperiksa secara teratur dan apakah masih bisa dibaca, ini juga penting. Kemudian dicatat dengan segera. Ya, tadi sudah saya contohkan, kalau tidak segera bisa jadi misalnya lupa. Kemudian original itu harus dicatat sesuai dengan saat pertama kali dicatat, direkam secara konsisten dalam catatan yang sama. Nah, ini sebaiknya nih kalau misalnya kita melakukan penelitian kan kita sudah menyiapkan nih, kalau untuk yang pemeriksaan ini saya worksheetnya itu ini gitu. Itu sudah kita siapkan ketika kita mau melakukan, worksheetnya sudah kita siapkan sehingga nanti kalau diperiksa, kalau itu memang worksheetnya berkelanjutan bisa menggunakan itu terus, atau worksheet yang berbeda tetapi nanti setelah dicatat dimasukkan ke dalam logbook misalnya dengan format yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu lebih baik.
tidak ada modifikasi atau perubahan data yang direkam secara sengaja atau tidak sengaja. Kemudian detailnya benar, direkam secara lengkap, konsisten, dan merupakan representasi dari yang sebenarnya, nyata dari semua fakta dan informasi. Wah, ini ditekankan banget, jadi harus benar-benar hasilnya itu akurat gitu ya. Nah, itu database akurat merekam sumber data. Nah, ini misalnya kalau Bapak Ibu mempunyai kuesioner misalnya, yang ada harus menandai kotak jawaban seperti ini. Nah, ini juga sebaiknya perintahnya jelas dan konsisten, artinya kalau tandanya yang diminta itu ya itu terus yang digunakan, tidak berganti-ganti. Atau kalau tidak ada perintahnya jangan-jangan seenaknya sendiri, ada yang isinya demikian, ada yang gini, ada yang gitu, nanti ada yang digambari orang dan lain-lain gitu ya. Nah, kita jadi bingung ini maksudnya apa, jangan sampai seperti itu. Lalu kemudian kalau memasukkan data numerik itu juga harus jelas, kalau misalnya 3 digit, kalau misalnya yang depan harus 00 gitu. Nah, ini juga disepakati. Kemudian untuk pembulatan desimal itu juga disepakati, atau penulisan angka desimal mau 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma, nanti jangan-jangan ada yang nulis 10 angka di belakang koma, ada yang 4 ya gitu ya, itu juga sebaiknya disepakati. Nah, koreksi data ya, kalau kita tadi kan ada tadi misalnya kita ragu-ragu, terus kemudian kita melakukan koreksi dengan melakukan eksperimen ulang, lalu datanya kita tulis di sebelahnya. Nah, itu yang baik bagaimana? Jangan mengaburkan data asli. Artinya apa? Kalau Anda menulis koreksinya, jangan yang data sebelumnya diurek. Sebel melihatnya, kan ada yang gitu ya, kemarin salah gitu ya, terus diurek-urek. Nah, itu data aslinya tidak kelihatan, tidak boleh ternyata. Menggambar garis tunggal pada tulisan asli. Nah, yang betul itu dicoret aja dengan 1 garis, kemudian koreksiannya ditulis di sebelahnya atau di bawahnya atau di dekatnya, lalu diberi paraf biasanya. Kemudian catat nilai yang benar, masukkan tanggal perubahan, kemudian mendokumentasi alasan. Nah, itu perlu kayak tadi, karena data awal lupa tidak dilakukan dengan larutan kalibrasi misalnya. Nah, itu kan ditulis di situ mengapanya. Kemudian juga tidak boleh menggunakan cairan penghapus atau tip X ya. Kenapa? Karena kalau dengan tip X itu juga data awalnya tidak kelihatan gitu loh. Nah, sekarang mengkoreksi data ya. Kita ingat ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama single line, jadi dicoret 1 garis saja, kemudian ditulis hasil koreksiannya, atau kalau itu angka ya angka yang benar, lalu kemudian ditulis alasan kenapa dikoreksi, kemudian ditandatangani atau diparaf, dan juga tanggal. Nah, ini contohnya misalnya dia nulis namanya salah, John, harusnya JHON, tapi di sini tulisnya John. Dia coret seperti ini, kemudian menjadi John. Kemudian alasannya ini adalah karena salah eja. Kemudian di sini nama dan juga tanggal. Nah, ini betul kan? Jadi ini yang salah dicoret sekali, terus diganti yang benar. Terus ini alasannya, terus kemudian ini adalah inisialnya dan juga tanggal. Nah, sekarang catatan elektronik ya. Catatan elektronik, integritas data juga harus terjamin. Kemudian akses terbatas tadi ya, harus ada orang yang punya otoritas tertentu. Kemudian membuat sistem audit trail. Dengan membuat sistem audit trail ini, kembali lagi kita bisa menelusuri dari data yang awal sekali ya, dan juga biasanya pada audit trail ini juga kita bisa mengecek kalau ada perubahan, siapa yang membuat perubahan dan lain-lain. Terus tentukan media penyimpanannya. Nah, kemudian yang harus dipertimbangkan kalau menggunakan komputer ya untuk security datanya itu adalah harus menggunakan password ya. Manajemen password ini biasanya kalau pada perusahaan-perusahaan yang besar atau mungkin di lab-lab yang memang sudah punya sistem, itu dia nanti bisa membuatkan password untuk
masing-masing orang, dan itu ada catatannya. Jadi orang ini mempunyai password ini, orang ini mempunyai password ini, atau bahkan kalau di tertentu itu password itu ada levelnya, ya kan? Untuk yang level ini bisa membuka sampai di mana, yang ini membuka sampai di mana, apa yang bisa dilakukan. Nah, itu juga ada. Kemudian backup, ya. Backup itu harus dilakukan, lalu di sini disampaikan kept offsite, jadi harus disimpan tidak di tempat yang sama dengan komputernya itulah. Kalau terjadi kebakaran misalnya, atau terjadi sesuatu di lab tersebut atau di tempat di mana komputernya ada, nanti backupnya ikut hilang, ya kan? Kemudian untuk pengarsipan, terus perbaikan, ya. Untuk pengarsipan tadi ingat ada prinsip Alcoa tadi, ya, harus attributable, kemudian dia harus bisa ditelusuri dan lain-lain. Terus kemudian harus ada disaster recovery, itu yang baik juga. Kalau maksudnya apa? Misalnya ini tiba-tiba terjadi crash pada komputernya. Nah, kita harus punya harus sudah punya rencana. Kalau misalnya terjadi ini, maka apa yang harus dilakukan itu. Di antaranya backup itu merupakan salah satu dari disaster recovery. Tapi untuk kasus-kasus misalnya saat itu, padahal kalau backup kan seminggu sekali misalnya, baru minggu yang lalu, nah data yang seminggu ini hilang, nah itu apa? Disaster recovery-nya itu harus direncanakan. Nah, mungkin kalau yang ini harus direncanakan juga bersama dengan orang-orang IT, ya, karena tahu bagaimana kalau ada kejadian begini itu harus bagaimana gitu. Kalau orang yang buta sama sekali seperti saya ini, buta teknologi gitu, wah, tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, kemudian penanganan data harus konsisten, ya, dengan dokumen sumber, ya. Tidak boleh ada perbedaan. Kalau ada perbedaan harus dijelaskan mengapa. Jika data yang diubah selama pemrosesan, harus dipastikan bahwa data asli atau observasi harus bisa dibandingkan dengan data yang telah diolah. Nah, audit trail dokumentasi yang memungkinkan rekonstruksi jalannya peristiwa, ya. Mengapa diubah, jadi mulai dari awalnya, terus kemudian kalau ada perubahan mengapa diubah, terus siapa yang mengubah, hasil ubahannya seperti apa, kapan, dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir. Kemudian audit trail ini merupakan bukti dokumenter dari suatu urutan kegiatan dan juga memastikan ketertelusuran data dari awal sampai analisis. Nah, ini integritas data dan pemindahan data elektronik. Pemindahan data secara elektronik dari satu media ke media yang lain harus menjamin kesesuaian dan validitas pemindahan dan juga integritas data. Jadi tadi kan kita sudah bahas bahwa untuk memindahkan dari misalnya dari data manual ke data elektronik satu, kemudian ke data elektronik berikutnya, ya kan? Yang jelas tadi yang sangat penting harus tahu, harus ada audit trail. Jadi bisa ditelusur sejak awalnya sampai kemudian terakhir, ini betul atau tidak, siapa yang memasukkan, perubahannya apa, bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini terkait audit trail tadi, ya, ini kok nggak keluar. Mulai dari data entry kemudian sampai final report. Nah, ini harus selalu bisa ditelusuri. Laporan, ya. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai berbagai macam sampai dengan rekaman, kemudian sekarang laporan. Laporan merupakan penyampaian hasil, ya, yang dihasilkan misalnya oleh laboratorium untuk investigator atau untuk peneliti yang nantinya juga akan disampaikan ke sponsor. Sebuah laporan dapat mempunyai dua bentuk, yaitu hasil analisis dan laporan analisis. Apa bedanya? Kita lihat. Hasil analisis itu dikeluarkan dengan cepat saat penyelesaian analisis sampel pada hari tertentu. Jadi hasil analisis itu setelah selesai dilakukan analisis, kemudian ada hasil yang didapatkan. Nah, itu yang disebut dengan hasil analisis. Ini sebetulnya juga sudah bisa membuat dokter untuk membuat suatu keputusan, walaupun ya kita biasanya tidak seperti ini. Artinya kalau hasil analisis itu di lab kan biasanya tidak langsung disampaikan ke dokternya, tapi
hasil itu nanti yang akan membuat dokter bisa membuat suatu keputusan, ya toh, tapi masih melalui berbagai proses. Nah, ini laporan analisis dikeluarkan pada saat penyelesaian pekerjaan yang dirinci secara detail dalam rencana penelitian, kemudian memungkinkan pengambilan kebijakan untuk membuat keputusan tentang produk atau intervensi, atau misalnya memungkinkan dokter juga untuk membuat keputusan gitu. Nah, kalau yang di sini ini karena lebih ke riset, kalau hasil analisis ini sebetulnya hasilnya langsung bisa digunakan oleh dokter. Tetapi kalau laporan analisis itu biasanya terkait dengan pekerjaan yang lebih besar. Kemudian nanti ada berbagai macam komponen yang masih harus diolah. Baru setelah itu ini nanti bisa digunakan untuk membuat kebijakan gitu. Hasil analisis ini setiap subjek akan memiliki laporan lab yang bersifat individual. Jadi setiap setiap teknisi misalnya di labnya kan dia punya buku masing-masing. Ya, ada yang sifatnya buku masing-masing, ada yang sifatnya buku project gitu. Nah, tapi sebetulnya ini adalah hasil individual. Nah, ini yang disebut dengan analytical result atau hasil analisis. Nah, kemudian kalau untuk pelaporan ini beda ya. Kalau tadi hasil analisis ya bentuknya biasanya misalnya pemeriksaan ini hasilnya apa. Nanti diperiksa oleh pelakunya sendiri, kemudian oleh penyeliannya diperiksa, kalau oke ini ditandatangani, kan gitu toh. Nah, tetapi kalau laporan ini sifatnya laporan yang kepada dokter atau laporan penelitian misalnya. Nah, ini elemen apa yang kira-kira harus ada di dalam laporan? Langsung aja ya, karena saya yakin semuanya juga sudah tahu. Identitas lab yang mengeluarkan laporan. Nah, misalnya tadi laporan dari dokter. Misalnya ada permintaan dari dokter untuk memeriksa ini. Terus kita si teknisi melakukan, setelah melakukan dia mendapatkan analytical result tadi atau hasil analisis. Diperiksa oleh dia sendiri, kemudian penyeliannya, lalu kemudian dibuat semacam laporan. Nah, kalau laporan seperti itu jelas laboratoriumnya itu laboratorium mana harus ada identitasnya, ya kan? Soalnya nanti kalau misalnya dokternya itu meragukan atau mau menanyakan lebih lanjut, dia nggak tahu kalau harus tanya kemana kalau tidak ada identitas laboratorium. Kemudian ada identifikasi unik, ya, misalnya ini lokasi pasien, ya, jika memungkinkan, atau kepada siapa laporan ini harus disampaikan, misalnya, termasuk misalnya kalau sudah didapatkan hasilnya, misalnya pasien harus datang ke klinik mana atau ke dokter siapa, nah itu juga biasanya kadang-kadang ada di sana. Kemudian nama atau identitas unik dari pemohon dan alamat pemohon. Jadi ini nama pasiennya misalnya. Ini untuk pemeriksaan klinis ya, ini berarti. Kemudian jenis sampel, kualitas sampel, permintaan untuk tes tertentu secara jelas dan prosedurnya, kemudian tanggal dan waktu uji. Kemudian masih terkait format pelaporan. Nah, ini kalau pelaporan itu melibatkan suatu hasil yang ada standar internasionalnya, nah ini harus jelas standarnya atau unitnya, ya. Dimana kalau dia tidak menggunakan satuan atau unit yang sudah ada standar internasionalnya, biasanya nanti dia bisa dikonversi atau bisa ditelusur ke standar internasional misalnya. Kemudian ada rentang acuan biologis di sini, terminologinya di sini ternyata ini adalah usia, jenis kelamin dan lain-lain. Terus kemudian interpretasi hasil. Nah, ini yang harus sesuai. Kemudian catatan dan tanggal semua pengujian yang dilakukan. Oh, ini miss, ini ketambahan. Kemudian yang lainnya misalnya kualitas atau kecukupan sampel yang dapat mempengaruhi hasil. Kalau ternyata ada misalnya hasil, entah hasilnya baik atau enggak, tapi ketika ketika diterima sampelnya ternyata ada oh ini sebenarnya sampelnya kurang, tapi tetap coba dilakukan. Nah, itu diberi catatan pada pelaporannya. Kemudian identifikasi personil yang melakukan tes dan
identifikasi yang memeriksa dan juga memberikan otorisasi. Nah ini untuk lembar pengubahan hasil, ya kalau ada hasil yang harus dirubah, ya misalnya pada suatu clinical trial, nah kalau misalnya dilakukan koreksi, nah ini harus segera memberitahukan pada personil yang berwenang, ya, menunjukkan apa yang telah dirubah. Misalnya dari hasil nih ada yang dirubah hasilnya, kita harus memberitahukan misalnya pada PI-nya perubahan ada di bagian ini. Terus kemudian itu harus disampaikan dengan cepat. Terus kemudian diberi tadi tanggal dan waktu perubahan. Terus kemudian nih entry asli, jadi tadi data asli itu tetap harus bisa terbaca. Kalau misalnya ada perubahan tadi, misalnya kita di sebelahnya itu memberikan hasil perubahan, terus dan alasannya dan lain-lain tadi toh, nah ini harus bisa terbaca sehingga nanti kalau misalnya ditanyakan sama PI-nya, misalnya ini kenapa dirubah, dia bisa kemudian kita berdiskusi kenapa sekian alasannya, kenapa pertimbangannya dengan hasil sekian saya meragukan dan lain-lain misalnya. Kemudian nih, penyelia atau direktur harus mereview, meninjau dan menandatangani serta memberi tanggal pada hal-hal yang diubah kalau ada laporan yang dirubah. Kemudian ini masih laporan lagi. Kalau ini lebih ke penelitian ya, kalau misalnya ada suatu penelitian maka ini laporannya itu bersifat komprehensif, biasanya menyeluruh. Terus di sini ada nama, alamat, sponsor dan juga investigator. Lalu kemudian ada informasi tambahan misalnya periode penelitiannya kapan, deskripsi metode dan lain-lain. Lalu kemudian laporannya ini harus sudah disetujui. Kalau itu sudah kemudian disubmit atau dikeluarkan, harus sudah disetujui misalnya oleh manajer proyek atau misalnya oleh PI-nya. Nah ini harus ada tanda tangan, tanggal, kemudian hasilnya valid dan lain-lain. Ini artinya si manajer proyek atau PI tersebut menjamin bahwa laporan yang dikeluarkan ini memang sesuai atau asli gitu. Nah ini faktor lain yang penting pada laporan. Nah misalnya ini Bapak Ibu, misalnya kita dari laboratorium yang memberikan pelayanan misalnya kepada pihak klinik, atau misalnya pun kita sudah disepakati ini di awal, kita yang dari lab itu karena ada clinical trial, terus kemudian disepakati sama PI-nya yang di pihak klinik misalnya gitu, bahwa hasil itu akan dikeluarkan setiap berapa hari atau berapa lama dari sampel masuk. Misalnya kita sepakati 2 minggu setelah sampel masuk ke kita gitu. Nah ini namanya turnaround time. Nah turnaround time ini harus biasanya sudah disepakati di awal. Dan kita sebagai laboratorium yang melakukan itu harus harus comply terhadap turnaround time ini. Nah, kalau misalnya ternyata ada perubahan pada turnaround time, ini kita nanti harus melaporkan terlebih dahulu. Oh, kami akan terlambat nih misalnya sekian lama karena apa gitu. Terus yang berikutnya ya faktor lain yang harus juga dilaporkan, misalnya ada nilai-nilai waspada atau nilai kritis. Misalnya nih setelah melakukan clinical trial kita tahu bahwa kalau diperiksa ini range-nya harusnya sekian gitu. Tapi ternyata ada pasien nih, salah satu subjek penelitian yang dia ternyata hasilnya sekian kali lipat daripada seharusnya, atau dia melewati nilai kritis, artinya ini pasiennya ini harus diperhatikan. Nah ini kita juga harus melaporkan segera kalau ada kejadian-kejadian seperti ini. Nah sehingga harus ada kebijakan ya untuk melaporkan ya hasil dari lab rujukan, memastikan bahwa hasil yang disampaikan melalui telepon atau alat elektronik lain hanya kepada penerima yang berwenang. Nah tadi Bu Yaya menyinggung mengenai, tadi ada pertanyaan ya, kalau kita menyampaikan suatu entah itu laporan, entah itu keluhan atau apa yang terkait dengan pekerjaan di laboratorium misalnya, dengan dengan melalui telepon itu bagaimana? Boleh atau tidak? Nah gitu. Nah itu hanya boleh dilakukan pada orang yang berwenang. Artinya begini, kita sudah tahu penanggung jawabnya adalah Pak X gitu.
Nah, yang menyampaikan kita kemudian menyampaikan yang waktu itu yang menerima misalnya perawatnya gitu. Kita mau bilang bahwa oh ternyata sampelnya kurang, misalnya gitu. Nah, oh iya Bu, nggak apa-apa nanti saya catat gitu. Itu sebaiknya tidak, karena kan kalau lewat telepon ini harus kita yakin betul bahwa itu sampai pesannya pada orang yang berwenang. Sehingga itu sebaiknya dilakukan langsung kepada yang berwenang. Kalau misalnya bagus lagi kalau sistem di tempat kita sudah ada ya, ada recording itu. Kalau misalnya itu dengan telepon. Nah, kemudian meskipun disampaikan lewat telepon, tetapi laporan yang tertulis itu juga harus segera disampaikan. Jadi misalnya tadi ada, karena mungkin mendesak nih kita ngejar ya, hari ini barusan aja sampelnya dikirim. Nah kita telepon, mohon maaf ini sampelnya ternyata ada yang kurang atau ada kerusakan, mohon kalau misalnya pasiennya masih ada, kan siapa tahu kadang kita begitu sehingga harus cepat. Nah tetapi nanti penyampaian itu secara tertulis itu tetap juga harus dilakukan gitu. Nah ini yang turnaround time tadi sudah saya sampaikan, kalau sudah harus ada di dalam SOP atau di rencana kerja laboratorium, ini dimonitor secara periodik apakah ada penyimpangan dari turnaround time tadi. Jangan-jangan ternyata kita ini sering mengingkari janji ya, kita sering terlambat walaupun cuma sehari 2 hari gitu, tapi itu kan tidak benar, artinya manajemen di dalam labnya ini harus diperbaiki. Terus kemudian jika ada masalah penundaan atau tidak sesuai itu sebaiknya kita membicarakan. Nah kemudian nilai kritis ini, sebaiknya nilai kritis ini sudah didefinisikan sejak awal. Jadi kita tahu nilai kritisnya berapa. Kalau lebih dari itu artinya masuk dalam nilai kritis. Sehingga apa? Kalau ada nilai kritis ini berarti harus ada tindakan yang sifatnya segera. Nah ini hal seperti ini kita sudah harus tahu dari depan. Terus kemudian kita segera menghubungi kontak personnya, lalu kemudian menyediakan daftar kontak telepon darurat ya untuk PI dan personal kunci lainnya di laboratorium. Jadi kita nyampaikan ini misalnya laporan, ini ada nilai kritis, kita laporkan lebih awal, PI-nya membaca, PI-nya sudah kita beri kontak-kontak untuk menelpon misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan nilai-nilai kritis ini. Nah ini rekaman terkait nilai kritis, ini harus meliputi tanggal, waktu pemberitahuan, individu lab yang bertanggung jawab yang menyampaikan pemberitahuan, kemudian orang yang dikontak dan hasil tes. Nah kemudian masalah yang dihadapi dalam penyampaian info. Nah ini kalau misalnya ternyata sulit menemui PI-nya atau sulit untuk mengontak orang yang melakukan tes dan lain-lain. Nah ini sebaiknya ditulis. Nah ini seandainya ini ada hal lain lagi, kita melakukan pemeriksaan itu untuk dirujukkan ke lab lain. Misalnya kita melakukan studi bersama-sama dengan pihak klinis gitu, kemudian melakukan clinical trial mereka, terus pemeriksaannya dilakukan di tempat kita. Tetapi dengan alasan tertentu, mungkin load pekerjaan besar atau kita belum mampu melakukan, kita ngesup istilahnya ke lab yang lain. Jadi kita merujuk ke lab yang lain ya. Nah, ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, kalau kita merujuk sampel untuk dianalisis ke lab lain, maka ya kita meskipun maksudnya kita nanti yang menyampaikan ke klinis gitu, kita tidak bisa merevisi hasilnya. Oke. Jadi kita harus ya menggunakan hasil yang diberikan oleh lab tersebut untuk dilaporkan kepada pihak klinis. Nah, kemudian kita boleh ya, kalau ini boleh atau dapat mengizinkan lab rujukan untuk mengirimkan hasil kepada orang-orang yang berwenang. Itu kita boleh memberikan izin. Kemudian berikutnya harus menyimpan salinan laporan pengujian lab. Jadi dikirim ke kita dulu misalnya, terus kemudian kita kirim ke klinis, kita harus menyimpan kopinya. Atau misalnya tadi kita memberikan izin lab tersebut untuk ngirim langsung ke klinis, boleh, tapi kita diberi kopinya. Karena bagaimanapun alur pekerjaannya sebetulnya dari kita, kemudian kita merujuk ke lab tersebut. Terus kemudian harus memberikan nama dan alamat laboratorium rujukan ke sponsor,
ini. Nah, kemudian ini, tanggung jawab lab yang melakukan tes adalah untuk meyakinkan kualitas laboratorium yang merujuk. Jadi gini, kalau kita merujuk ke lab A misalnya gitu, maka yang akan bertanggung jawab terhadap hasil itu kepada PI itu kan kita. Sehingga kita harus percaya dengan hasil yang mereka berikan. Sehingga kita sebetulnya boleh misalnya meminta mereka melakukan beberapa tes dulu untuk kita menguji apakah ini hasilnya memang reliable atau tidak. Setelah kita percaya, baru kemudian kita merujuk sampel-sampel tersebut ke lab yang lain. Kemudian terkait dengan pengiriman laporan ya, kalau kita mengirimkan laporan ini dikeluarkan hanya untuk orang yang berwenang. Jadi misalnya tadi kita clinical trial, kita nanti hanya memberikan kepada tim yang memang berwenang untuk menerima. Jadi tidak kita berikan kepada orang-orang lain. Ini halnya seperti kalau kita misalnya menerima sampel dari pasien, ya kan? Kalau pasiennya itu dirujuk dokter, kita boleh nanti kan biasanya disampaikan tuh walaupun kepadanya dokter, atau kita juga boleh langsung memberikan kepada dokternya. Tapi kita tidak boleh nih misalnya ada saudaranya atau temannya si pasien ini saya pengen lihat hasilnya, itu kan sebetulnya tidak boleh. Kemudian komunikasi kepada dokter, penyidik atau peneliti atau manajemen data itu bisa menggunakan elektronik atau email, bisa fax, bisa juga dengan hard copy. Nah, laporan sementara dan lisan, ini lisan itu termasuk dengan telepon tadi. Kan kadang-kadang dokter nih keburu-buru nih, gimana ini hasilnya untuk pasien ini, saya soalnya sore ini mau janjian gitu. Ternyata itu belum diterima. Kemudian kita cek, kita memberikan pada orang yang berwenang, atau dalam hal ini dokternya, boleh, tapi kemudian harus diikuti dengan laporan tertulis. Kemudian simpan kopi dari laporan di laboratorium. Nah, kerahasiaan ini penting tadi, jadi kita hanya boleh memberikan kepada yang berwenang, tidak pada semua orang. Kemudian mengenai kerahasiaan ini ya, kita pastikan kerahasiaan dari partisipan. Kalau misalnya kita menerima sampel, nah itu kita sebaiknya kan nanti mengkode, tidak lagi nama pasien yang kita atau nama subjek yang pada data. Nah, ketika keluar pun misalnya data itu keluar, juga sebaiknya kerahasiaan mengenai pasien atau subjek ini juga bisa dijaga. Kemudian kepada sponsor kita juga menginformasikan bahwa mungkin ada hal-hal yang membahayakan pada proses blinding ini, atau kita tidak tahu ini apa saja. Nah, sehingga itu nanti bisa menjadi pertimbangan sejauh mana proses blinding ini bisa dilakukan. Informasi yang didapat sponsor tidak boleh diungkapkan kepada yang tidak berwenang. Jadi intinya sama, jadi harus diberikan hanya kepada orang yang berwenang. Kemudian kesimpulannya, sumber data dan dokumen penting untuk penelitian, catatan tulisan tangan, lembar kerja bisa diterima sebagai dokumentasi ya. Kemudian prosedur yang jelas harus ditetapkan untuk mengubah data karena kesalahan. Kemudian penyimpanan data elektronik harus ditetapkan kebijakan untuk menjaga integritas data. Nah, dalam melakukan good practices in documentation itu apapun yang kita lakukan itu harus direkam atau dicatat. Dan selalu diingat bahwa jika tidak didokumentasi maka ini dianggap tidak pernah dilakukan. Pas sekali waktunya. Ada pertanyaan? Sudah capek, saya juga haus. Masih ada pertanyaan? Ini cukup jelas ya kalau ini, karena mudah, hanya nanti biasanya kalau ini mudah teorinya, yang agak susah itu nanti pada pelaksanaannya. Ada post testnya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih. Oh iya, oh iya, tadi kok nggak ada, harusnya ada loh satu line yang tentang bagaimana menyimpan data dalam bentuk Excel. Oh, ini bagus untuk kita diskusikan. Saya. Siapa yang tidak dalam bentuk Excel? Akses misalnya. SPSS itu apakah cara penyimpanan data yang benar?
analisis data dan bukan program untuk menyimpan data. Baik. Pakai apa? Excel. Siapa yang nggak pakai Excel? Yang tidak pakai. Tadi yang ngacung cuma sebagian, sekarang nggak ada yang ngacung. Jadi Anda nyimpennya pakai apa? PDF, PPT, Doc, nggak nyimpen. Nomor apa? Belum ada data. Oke, banyak kok yang lab yang atau Anda waktu generate data zaman penelitian dulu pakai Excel. Kan tadi ada slide yang mengatakan sebaiknya tidak pakai Excel. Tahu nggak alasannya kenapa nggak boleh sebaiknya tidak pakai Excel? Kecilin terus apa kan ukuran layarnya. Padahal kalau ukuran layarnya dikecilkan, kalau Anda salah input susah. Oke lah, bisa freeze frame. Freeze frame bisa dilakukan, bisa hide, bisa unhide. Oke. Pakai Excel itu paling umum dilakukan karena kita terlatih pakai Excel. Kelemahannya adalah dia punya masalah untuk menampung banyak data. Satu. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan salah masukin data. Jadi biarpun hide unhide, begitu Anda geser naik turun, Anda susah melihat di atasnya apa, di kanannya apa. Itu satu. Yang kedua. Kemudian sering kita harus ekspor ke sistem lain, misalnya dari Excel ke SPSS. Saya ngalami Excel ke Stata, Stata bisa ya copy paste lah. Perlu diantisipasi bahwa kalau kita copy paste ke program lain, Anda harus memastikan Anda bisa ngecek secara acak apakah dia berada di posisi yang seharusnya. Karena kalau geser itu mungkin. Jadi berhati-hatilah, jangan percaya gitu aja. Kalau datanya besar, terutama sekali sangat dianjurkan untuk pakai non Excel, jangan pakai spreadsheet. Jadi memang pakai program yang memang dibuat untuk nyimpan data. Paling gampang apa? Akses. Kalau akses itu setiap halamannya itu merupakan informasi untuk satu subjek. Anda nggak perlu gini. Akses memang butuh waktu untuk membuat itu jadi sebuah format. Akan tetapi itu bisa dilakukan dan itu terbawa, itu bagian dari Windows, jadi dia pasti tersedia. Jadi biasakanlah Bapak Ibu untuk menggunakan non spreadsheet. Yang kedua, kalau datanya besar nyimpennya di mana biasanya? Cloud, Google Drive. Kalau data itu, ingat bahwa Google Drive itu bukan milik Anda, miliknya Google. Jadi data Anda bisa dilihat oleh si developernya Google. Kalau Anda ingin menyimpan data, pastikan atau terutama kalau data itu rahasia, menyangkut informasi pasien atau informasi yang harus Anda rahasiakan, punyalah modal sedikit untuk punya sistem penyimpanan sendiri, eksternal hard disk kayak yang juga punya backup. Kalau di kami sistemnya, kami punya server sendiri. Kalau Anda lebih bisa hidup agak mewah, punya server sendiri karena itu pun tidak mahal. Punya server sendiri, punya kapasitas sendiri, dan server itu cuma bisa terkoneksi dengan milik Anda. Servernya server fisik atau sesuatu yang dimiliki oleh institusi Anda yang hanya bisa diakses dari dalam dari LAN Anda. Misalnya institusi Anda punya LAN. Jadi pastikan pertukaran sampel sebisa mungkin tidak lewat email, tidak ditaruh di cloud kalau itu menyangkut sesuatu yang sifatnya rahasia. Itu ya. Jadi kalau ada lagi API data juga bisa untuk nyimpan sampel, nyimpan data. Akan tetapi SPSS bukan sarana untuk menyimpan, dia untuk analisis. Jadi yang disimpan hanya yang dianalisis saja, tapi tidak untuk semua data. Pokoknya semuanya disimpan di sistem SPSS karena dia juga punya keterbatasan. Dan tadi yang tulisan tangan berkait dengan penulisan label, pastikan yang nulis label itu tulisannya terbaca ya. Jadi Anda sepakat 2 atau 3 kode, akan tetapi pastikan yang menuliskan itu tulisannya terbaca. Karena kita terlatih untuk menulis seperti dokter, biarpun kayak misalnya saya tulisnya jelek, tapi tulisan saya kayak dokter. Tambahannya begitu Bu Dewi, terima kasih. Oke,
Waktunya makan siang 1 jam ke depan, setelah itu Anda punya 15 menit untuk bergaya. Selamat makan siang dan selamat isoma.
Iya, bentar nggak apa-apa. Nanti dia gitu. Nanti gitu. Masnya nggak boleh pergi ke situ. Iya, masnya di sini dulu. Masnya di situ dulu. Masih ada. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ada yang mau fotografernya dari atas nggak? Ada. Iya. Oke. Nggak boleh fotografernya sebelah atas atau di bawah? Oh di atas. Kakinya nggak usah kan? Kakinya nggak usah. Ayo bisa coba.
Oke, pesan moralnya apa? Teamwork. Yang namanya CLP itu bukan pekerjaan satu orang. Di akhir hari besok Anda akan mendapati bahwa CLP meliputi banyak aspek, tidak hanya pekerjaan laboratorium, akan tetapi juga dengan teamwork yang baik akan dihasilkan sesuatu yang indah pada akhirnya. Yang terindah akan kita lihat besok, yang jadi dua. Hanya mantan yang tidak ya. Kalau bukan mantan. Kertas mana kertas? Setiap Bapak Ibu akan diberi masing-masing kertas 2 buah. Kertas. Oh, krunya keasikan ikutan ngetawain yang difoto. Nggak mau juga ya, nggak apa-apa. Masing-masing mohon diberi 2 kertas dengan warna yang berbeda.